Saudara, kita masuk episode 323. Anda bertanya, Alkitab menjawab. Dari seorang wanita, Salam Pak Erastus, saya boleh sharing kegiatan orang yang sudah dipanggil Tuhan dan percaya di Firdaus, apa benar tertidur? Terima kasih. Satu lagi, soal mimpi orang yang sudah meninggal bagaimana? Makasih. Oke, yang pertama harus kamu ketahui dan saudara-saudara sekalian ketahui bahwa ketika Yesus berkata bahwa orang mati itu seperti tidur, maksudnya bukan tidak memiliki kesadaran seperti orang yang lelap tidur. Tetapi maksudnya adalah tidak ada kegiatan seperti yang dilakukan di bumi dan belum ada kegiatan di dalam surga. Karena masih dalam roh bentuknya. Nanti kalau sudah dibangkitkan baru memiliki tubuh kemuliaan, lalu baru ada di dalam aktivitas, saudaraku ya. Baru di dalam aktivitas. Jadi jangan berpikir orang yang meninggal itu yang disebut Yesus sebagai tidur berarti tidak ada kesadaran. Lukas pasal 16 menunjukkan kepada kita bagaimana orang kaya itu sadar, Lazarus juga sadar, saudaraku, dalam kesadaran. Oke? Nah ini saudara-saudara harus mengetahuinya dengan benar. Puji Tuhan. Lalu bicara soal Firdaus ya. Firdaus itu dari bahasa aslinya paradeisos. Artinya taman atau park. Ini bahasa Yunani. Kalau dalam bahasa Ibraninya atau bahasa Aramnya pardes. Artinya sama, park atau garden yang menunjuk tempat yang nyaman. Tidak semua orang Kristen masuk ke situ. Hanya orang Kristen yang bertobat dan hidup benar. Artinya merespon keselamatan dengan benar, ditunjukkan dengan kehidupan yang tak bercacat, tak bercela, hidup suci, ya serupa dengan Yesus. Tapi kalau orang Kristen yang hidup dalam dosa, pasti ya binasa juga, masuk neraka juga, saudara. Ya, oke. Lalu mengenai mimpi orang meninggal, nah saya tidak tahu apakah mimpi Anda karena aktivitas jiwa di bawah sadar yang muncul pada waktu tidur atau mengandung pesan Tuhan. Kalau mengandung pesan Tuhan, ya Anda harus tanyakan apa maksud mimpi itu, ya. Jadi jangan sembarangan mengartikan dan tidak semua mimpi itu memuat pesan Tuhan. Tidak sedikit mimpi yang timbul karena aktivitas jiwa di bawah sadar ya, apa yang dia pikirkan, renungkan di kehidupan sehari-hari bisa muncul pada waktu tidur. Oke. Pertanyaan kedua, gimana ya Pak caranya untuk membuang segala ketakutan dan kekhawatiran yang masih ada dalam hatiku? Tolong aku sungguh, aku mau belajar percaya. Yang pertama, Anda harus bertumbuh dalam pengertian akan kebenaran. Mau tidak mau belajar Truth ID dengan baik. Ya, belajar kebenaran dari Truth ID. Ya. Yang kedua, Anda harus hidup di dalam doa, persekutuan dengan Tuhan, menghayati kehadiran Allah. Ini penting. Hanya dengan menghayati kehadiran Allah, Anda akan mampu mengerti bagaimana menaruh percaya. Yang ketiga, harus mengambil keputusan untuk percaya. Tidak ada yang melarang kita untuk percaya Tuhan. Ingat kalimat ini. Tidak ada orang yang bisa melarang, bahkan diri kita sendiri. Anda bisa berkata, aku percaya Tuhan. Aku serahkan semua masalah ini dalam tangan-Mu. Ya. Tidak ada yang bisa melarang saya untuk percaya. Lalu yang keempat, saudara harus percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi itu baik.
Tidak ada yang mendatangkan kecelakaan kalau kita mengasihi Allah. Jadi kita harus mengasihi Allah dan percaya semua kejadian yang terjadi tidak akan mendatangkan celaka. Di sini Anda harus percaya pribadi Allah yang tidak pernah mengupayakan sesuatu yang jahat. Sekalipun Anda jatuh hancur, Anda berkata, aku jatuh di tanganmu, tetap aman. Pastinya kita hendak dibimbing sampai ke surga. Puji Tuhan. Ya, belajar untuk itu. Pertanyaan yang ketiga dari wanita. Apakah kalau sudah bertobat tetap menuai, Pak? Oh, maksudnya hukum tabur tuai. Dulu waktu sebelum bertobat melakukan banyak kesalahan. Setelah bertobat apakah masih menuai? Kemungkinan besar masih, dan menurut saya masih. Tetapi herannya, ajaibnya, tuaian yang kita harus telan akibat taburan masa lalu kita, itu tetap bisa dipakai Tuhan untuk mendewasakan kita. Nah, itu luar biasa. Jadi tidak akan mendatangkan kecelakaan. Makanya kalau kita bertobat, kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka yang terjadi adalah kita, saudaraku sekalian, akan terpelihara dan terlindungi di tangan Tuhan. Jadi percayalah, Tuhan lindungi, jaga kita sempurna. Ya, apapun yang terjadi setelah kita bertobat tetap mendatangkan kebaikan. Pertanyaan ketiga, keempat. Pak, saya mau tanya Pak, kenapa kalau saya belum bangun untuk doa jam 5 waktu Singapura ya, waktu saya selalu mimpi menginjili atau selalu memuji Tuhan, dan saya bisa bangun ya kalau saya belum terlambat doa. Itu hampir tiap pagi jam 4.30 waktu Singapura. Saya juga takut terlambat kalau saya tidak bisa ikut doa pagi. Kenapa ya Pak? Dari dulu saya selalu mimpi menginjili dan memuji Tuhan, bahkan mimpi pujian. Apa arti mimpi itu ya Pak? Makasih Pak Eras. Tuhan memberkati. Yang pertama, Anda orang yang mengasihi Tuhan dan Anda orang yang setia. Tuhan pasti memberkati Anda, melindungi, memprotek Anda dan orang-orang yang Anda kasihi. Tetaplah mengasihi Tuhan dan setia. Mengenai mimpi itu bisa aktivitas jiwa kita di bawah sadar karena kita selalu memikirkan hal menginjil, memuji Tuhan, sampai mimpinya pun menginjil dan memuji Tuhan. Saya sendiri juga begitu, ya. Bahkan istri saya sudah beberapa kali tegur saya, sementara tidur saja saya menyanyi. Itu benar. Sampai istri saya bangun, kamu kenapa sih nyanyi? Loh, sampai tidur saja menyanyi. Saya mengarang lagu sebelum tidur ya. Pada waktu tidur setengah sadar, saya ngarang-ngarang sambil nyanyi. Itu tengah malam. Nah, itu aktivitas kita di bawah sadar, muncul pada waktu mimpi. Ya. Atau Tuhan melalui mimpi itu mau memanggil Anda menjadi seorang penginjil, bisa saja. Tanyakan kepada Tuhan dan temukan jawabnya. Oke. Pertanyaan berikut. Menabur dalam roh maksudnya gimana ya Pak? Menabur dalam roh itu artinya hidup menurut kehendak roh. Atau menurut kehendak Roh Kudus. Atau melakukan kehendak Bapa. Segala sesuatu yang kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Itu namanya menyembah. Maksud saya, itu namanya menabur dalam roh. Sebaliknya menabur dalam daging artinya melakukan segala sesuatu hanya untuk pemuasan daging yang itu bertentangan dengan kehendak Allah. Nah, Roh Kudus akan menuntun kita bagaimana hidup menurut roh itu. Artinya melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah. Bukan melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Oke, itu menabur dalam roh. Pertanyaan ke-6. Salam Pak, bagaimana kita tahu kalau kita sudah terpisah dari hadirat Allah? Kalau seseorang sampai tidak punya kesadaran terhadap kesalahan, tidak memiliki keinginan hasrat memperbaiki diri, itu terpisah dari Allah.
Walaupun kelihatan baik, tapi munafik, baik tetapi tidak sesuai standar Allah bagi umat pilihan, itu bisa berkeadaan terpisah dari hadirat Allah. Ya, orang yang mencintai dunia, yang materialistis, orang yang mudah berbuat dosa dan tidak mau sadari kesalahan itu dan tidak mau bertobat, itu ciri dari orang yang terpisah dari Allah. Tetapi kita tidak boleh menghakimi seseorang, wah dia sudah terpisah dari Allah ini. Belum tentu, yang tahu hanya Tuhan dan orang itu. Oke. Ini panjang nih. Tapi ini akan bisa jadi berkat. Ya. Salam Pak Eras dan rekan seiman yang terkasih dalam Tuhan. Saya pria usia 37 tahun, asal Kalimantan Barat. Pekerjaan wira swasta, buka toko sendiri, tinggal bersama istri, full ibu rumah tangga. Memiliki 2 orang anak laki-laki, masing-masing umur 6 dan 12 tahun. Istri sudah anggota GSKI, Arta Gading sejak kecil pada saat Pak Eras masih di GBI. Sedangkan saya baru menjadi anggota pada saat pemberkatan nikah oleh Pak Eras sendiri tahun 2008 di sebuah restoran di Jakarta Utara. Mohon maaf sebelumnya jika pernyataan berikut mengenai seksualitas. Singkat cerita, selama ini hubungan suami istri sebulan mungkin 1 sampai 2 kali saja. Istri saya mengaku bahwa tidak begitu tertarik dengan hubungan badan. Hampir tidak pernah minta untuk berhubungan badan. Selalu saya yang bertanya dan meminta. Tambahan, hubungan kami bisa dibilang tidak ada masalah dalam keseharian dan kebanyakan ditolak dengan halus dengan cara tidur duluan. Sesekali alasan capek, mengalihkan topik, bermain gadget. Nah, itu istri yang menghindari hubungan badan. Jika memang sampai terjadi hubungan istri saya tidak menikmatinya. Nah, pertanyaan yang ingin saya dapatkan jika menurut Alkitab sebagai berikut. Pertama, saya pribadi merasakan libido bisa seminggu 2 sampai 3 kali. Apakah normal, Pak? Ini usia berapa ini ya? 37 tahun. Ini normal. 2 sampai 3 kali itu normal. Apakah boleh saya konsumsi obat penurun libido? Saya tidak ingin menyusahkan istri saya atas ajakan melayani kedagingan saya. Sebaiknya tidak. Tetapi yang pernah saya dengar, bisa ditanyakan ke dokter, hindari makan makanan yang bisa membangkitkan libido. Seperti daging, ya, itu lebih membangkitkan libido. Saya percaya kita bisa mengendalikan itu tanpa obat. Saya khawatir obat nanti akan membawa dampak yang negatif. Lebih baik tidak minum obat, tetapi mengendalikan diri, menguasai diri, jadi malah menguntungkan bagi karakter saudara. 2. Apakah dosa jika saya menyampaikan keinginan daging kepada istri yang akhirnya hanya membuat istri menolak halus? Saya tahu istri merasa tidak enak karena harus lebih banyak beralasan. Bicarakan dengan istri dengan baik. Mam, kita itu hubungan berapa kali ya? Baiknya sebulan. Aku butuh seminggu 2 kali. Nah, saya tidak menuduh Anda ya, tetapi suasana hati istri yang kurang nyaman itu bisa membuat istri menolak. Misalnya Anda pelit, Anda terlalu mengatur keuangan sehingga istri merasa tidak nyaman soal finansial, Anda menolak membantu keluarga istri. Ada penyebab-penyebab istri menjadi dingin dan menolak hubungan badan. Jangan hanya mesra pada waktu tidur atau mau tidur. Sepanjang hari tunjukkan kemesraan, perhatian, kasih, dan ketulusan. Nah, tidak sedikit pria yang kasar, ini saya tidak mengatakan Anda kasar ya, atau melakukan hal-hal yang istri terluka, hurt. Nanti baru mau tidur minta hubungan badan. Dan istri menjadi sudah dingin, kesel, marah, jengkel, sakit hati, males, ya. Tunjukkan kemesraan Anda di kehidupan sehari-hari, buat dia bahagia. Maka dia akan membahagiakan Anda juga. Lalu bicarakan mengapa istri
dingin, apa karena hubungan badan membuat dia sakit, dan lain-lain. Oke, bicarakan. Saya rutin mengajak istri mendengarkan Abam dan Waski, tapi tidak tertarik. Saya sendiri berusaha menunjukkan dengan perbuatan bahwa saya selalu mengikuti pengajaran Pak Eras. Karena dalam kurung, karena Bapak pernah berkata bahwa percuma jika kita mengajak dengan kata-kata, lebih baik berbicara dengan kelakuan dan perbuatan. Apakah ada cara lain, Pak, agar istri bisa kembali lagi ke pengajaran Pak Eras? Wah, ini sangat dipengaruhi oleh Anda sendiri. Tetaplah tunjukkan buah kehidupan yang baik, yang berubah, yang excellent, yang sempurna kepada istri. Ya, tapi kuasa gelap memang sering mempengaruhi orang, sehingga perbuatan baik apapun yang kita lakukan juga bisa dipandang biasa saja atau salah. Tapi jangan berhenti, berjuanglah. Selain itu berdoalah. Anda hanya menunggu waktu tindakan Tuhan atas istri. Jangan berhenti belajar kebenaran firman, jangan berhenti bertumbuh dan berubah untuk menjadi anak Allah yang berkenan. Ya, saya seringkali sedih sendiri, Pak, dan beberapa bulan belakangan ini berusaha untuk tidak memperlihatkan seolah-olah saya juga tidak begitu mengingini hubungan suami istri lagi. Saya sering mengucapkan ampun kepada Tuhan ketika perasaan ini terjadi. Saya malu kepada Tuhan atas keinginan daging saya, Pak. Ini bukan keinginan daging yang salah loh. Keinginan daging ini keinginan daging yang kudus. Hasrat seks kepada istri itu kudus, itu baik. Kecuali hasrat Anda tujukan kepada orang lain. Itu yang salah, itu yang jahat. Maaf ya Pak, panjang begitu. Terima kasih sudah membaca dan berkenan untuk menjawab pertanyaan saya. Oke, Anda memperlihatkan seolah-olah Anda tidak butuh hubungan suami istri. Ini yang salah. Ini yang keliru. Tunjukkan bahwa Anda membutuhkan. Dia harus tahu bahwa you need her. You need her. Itu tunjukkan. I need you, ma'am. Tunjukkan. Sementara itu seperti pesan saya tadi, manjakan istri setiap hari, senangkan, bahagiakan dia. Ya, coba periksa diri. Ya. Sedikit tambahan pribadi saya, Pak. Saya sangat bersyukur dengan menemukan ajaran GSKI ini yang terfokus dengan LP3. Semoga ajaran Pak Eras lebih cepat lagi tersebar ke seluruh penjuru dunia, sehingga banyak jiwa yang bisa sadar, berkemas-kemas, dan takut dengan kekekalan yang sangat sulit digapai. Tuhan memberkati. Pada kesempatan ini juga saya menghimbau istri-istri untuk tidak bersikap seperti istri dari pria ini. Ini bisa memicu pengkhianatan atau perselingkuhan. Karena istri tidak melayani suami dengan baik, suami mencari jalan keluar. Saya tidak mengatakan ini baik dan setuju saya. Tidak, ini tidak benar. Kalau suami sampai selingkuh, ini bisa mendatangkan bencana bagi keluarga, bagi hidup dia pribadi. Ingat ya, tapi istri sering memiliki peran dalam kejatuhan suami di dalam dosa percabulan atau ketidaksetiaan atau perselingkuhan. Istri mengambil peran. Ya, ini terjadi di mana-mana, saudara. Seorang pria pernah berkata kepada saya, Pak, boleh nggak saya masturbasi daripada saya kepelacuran? Kenapa? Karena istri tidak melayani. Nah, ini mohon diperhatikan ya. Ibu-ibu sudah jadi istri mesti mau melayani suami. Ya tentu konteksnya harus jelas. Ya. Kan ada juga suami yang berlebihan permintaannya. Nah, ini juga tidak baik. Ya. Suami minta cara hubungan seks macam-macam yang membuat istri tidak nyaman bahkan sakit, ini juga salah. Maka dua-dua harus bertumbuh dalam kedewasaan rohani supaya bisa mengasihi satu dengan yang lain dengan benar. Oke, pertanyaan ke-8, Pak Pendeta, kalau ada orang suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, kalau dia lebih baik, lebih suci, dosa atau tidak? Ya dosa. Kita tidak boleh membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Nanti pasti akhirnya
kita menghakimi orang lain. Tidak boleh ya, membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Oke, pertanyaan ke-9. Salam Pak Era, saya seorang ibu dengan 5 orang anak. Saya sudah 12 tahun bercerai dari suami. Sering saya berpikir coba dari tahun 2009 saya sudah dengar khotbah Pak Eras, mungkin saya tidak akan bercerai, dan sekarang saya sering merasa bersalah kepada anak-anak Pak. Terlebih lagi anak saya yang sulung susah dinasehati. Saya sedih lihat pergaulannya yang sudah begitu buruk. Apa yang harus saya lakukan ya Pak untuk bisa menyadarkan anak saya, dan saya sudah terus bawa dalam doa saya agar anak saya bisa diselamatkan dari karakter buruknya saat ini. Sekarang usia anak saya sudah 26 tahun Pak. Saya ibu umur 47 tahun dari Medan. Saya sangat terberkati mengikuti semua acara Truth ID, termasuk ibadah setiap minggu. Ya, saya sekarang sudah jauh lebih mencintai Tuhan. Saya berjuang untuk bisa hidup kudus dan tidak bercacat celah, walau terasa sangat berat. Tapi saya akan terus berjuang Pak. Terima kasih ya Pak. Saya sangat terberkati dengan semua ajaran Bapak. Saya terus ya Pak. Kiranya Tuhan selalu memberkati semua pelayanan Pak Eras. Ibu ini pasti orangnya keras ya. Ibu juga temperamen ya. Sekarang yang Anda harus lakukan untuk mengubah anak-anak Anda adalah Anda berubah total. Perubahan total yang memancarkan kemuliaan Allah itu khotbah yang lebih keras dari suara khotbah di mimbar. Jadi sekarang yang Anda lakukan tetap ikut Truth ID, berdoa bersama, dan terus berjuang untuk hidup tidak bercacat, tidak bercelah. Tunggu waktu Tuhan untuk menjamah anak-anak. Dan anak Anda bisa diubahkan Tuhan. Ingat, berubah dengan sungguh-sungguh. Baik, saya teruskan saudaraku. Wanita dari Semarang usia 53 tahun. Salam Pak Era, saya wanita sudah menikah selama 28 tahun, memiliki 2 orang anak. Awal pernikahan kami melanjutkan pekerjaan dari mertua, namun toko spare part kami tutup karena suami saya tidak pernah mengurus tokonya. Suami saya sibuk bermain judi dengan teman-temannya dan berselingkuh lebih dari 5 kali dengan wanita yang berbeda. Namun saya masih memilih mempertahankan rumah tangga saya. 28 tahun kami hidup dari warisan mertua karena suami saya malas untuk bekerja dan lebih suka bermain. Sekarang warisan sudah habis, bahkan rumah sudah kami jual dan uangnya telah habis miliaran rupiah. Saat ini kami kontrak dan suami saya tetap tidak mau bekerja untuk mendapatkan pendapatan yang menghidupi keluarga kami setiap hari. Suami saya memilih gali lubang, tutup lubang, hutang kepada rekan dan kerabatnya untuk membiayai hidup kami sekarang. Dan suami saya bilang bahwa dia menyesal menikah dengan saya karena orang tua saya tidak memberikan warisan sebanyak mertua saya. Padahal dia berharap setelah habis harta warisannya, lalu ada lagi harta warisan dari orang tua saya. Namun orang tua saya hanya memberi saya 1 unit ruko yang bagi suami nilainya kecil karena hanya ratusan juta dan sudah digadaikan oleh suami dan uangnya sudah habis. Waduh, suami saya Kristen tapi dia seperti tidak tertarik untuk berdoa dan beribadah. Bahkan dia bilang ke saya dan anak-anak kami, kalau jangan terlalu percaya dengan Yesus nanti kecewa. Saya sedih dan bingung apa yang harus saya lakukan Pak. Sering terbersit penyesalan telah menikah dengan dia. Tidak pernah berfungsi sebagai kepala rumah tangga yang mengayomi anak istrinya. Bagaimana saya menghadapi suami seperti ini Pak? Terima kasih. Salut ya, ibu usia 53 tahun, sudah menikah 28 tahun, ketemu pria yang tidak memiliki tanggung jawab. Rasanya kemungkinan besar suami Anda ini seorang yang waktu muda sangat dimanjakan orang tua. Wah udah, jadi rusak.
udah overproteksi, dimanjakan, akhirnya tidak mandiri dan hidupnya sembarangan seperti ini. Sedih, saudara. Tetapi nasi sudah jadi bubur, Bu. Kalau dia mengatakan menyesal menikah dengan ibu, jangan didengar. Ia nggak punya kata-kata lain. Sekarang yang ibu harus lakukan adalah ibu coba melihat kemungkinan mendapatkan penghasilan atau usaha, bukan dari orang tua. Ya, itu. Coba melihat kemungkinan mencari nafkah, kemungkinan mencari income. Ya, ibu jangan bergantung pada suami lagi, karena suami tidak bisa menjadi tempat bergantung. Ibu ikuti terus khotbah saya di Truth ID dan berdoa bersama kami. Tuhan akan memberikan kekuatan, penghiburan, dan pertolongan, pembelaan, dan jalan keluar. Dalam nama Yesus, ibu pasti bisa melewatinya. Jadi saran saya sekarang, ibu tetap menikah, tidak bercerai, tidak meninggalkan dia. Ibu mencari kemungkinan mendapatkan income, ya, dan bertumbuh terus dalam kebenaran. Tabah, Bu. Tuhan menyertai ibu. Puji Tuhan. Pertanyaan 11. Salam Pak Erastus, saya dari Manado, ibu-ibu. Apa saya sekarang kalau saya berdiam diri untuk menghindar dari keributan dan saya diam karena saya mau melawan sakit hati saya karena suami saya tidak menganggap saya tidak menganggap saya. Ya, tidak walau di depan saya dan anak saya, suami video call dengan selingkuhannya, Pak. Mohon tolong saya dalam doa ya. Tiap hari kok doa pagi dan ibadah malam. Makasih. Ibu dari Manado, aduh suamimu itu nanti digampar Tuhan ya. Saya tidak nyumpahi, pasti ini hukumnya ada, digampar nanti. Ya. Punya istri baik-baik, juga cantik, tetapi masih selingkuh. Waduh, ngeri nih, suamimu ini bisa digampar ini. Ibu sabar saja. Ya, ibu jangan marah, jangan buka mulut sembarangan, banyak diam. Ikuti terus Truth ID, berdoa bersama kami. Tuhan akan bertindak. Yang penting ibu harus setia sebagai istri, jangan balas dendam dengan selingkuh. Ya, suami selingkuh, istri juga mau balas dendam dan mengatakan dia juga bisa selingkuh kok masih laku, bahaya. Jadi anak setan semua masuk neraka. Jadi ibu harus sabar menghadapi kenyataan ini. Ibu tetap mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan menunggu bagaimana Tuhan beracara. Karena Allah itu hidup, Allah itu nyata. Tuhan membela ibu, percaya itu. Tunggu waktunya. Baik saudara, saya akhiri sampai di sini. Jangan lupa mensubscribe Truth ID, menekan gambar lonceng, memberi tanda like, dan kita akan bertemu di Abam episode mendatang. Tuhan memberkati saudara.